Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada materi biologi kelas 12. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mutasi yang kita titik beratkan pada pembahasan tentang mutasi gen dan mutasi kromosom. Kita lihat terlebih dahulu definisinya. Mutasi berasal dari mutare yang artinya berubah. Di antara kita sering mendengar kata mutasi itu biasanya untuk perpindahan pegawai dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau perubahan jabatan dari seorang pegawai dari jabatan satu ke jabatan yang lain. Ini biasanya disebut mutasi. Tapi mutasi kita kali ini adalah perubahan yang terjadi pada material genetik, baik tingkat gen yang disebut mutasi titik maupun tingkat kromosom atau abrasi. Nah, di sini kita akan melihat mutasi itu dibedakan berdasarkan pada beberapa hal, yaitu yang pertama pada tingkatannya, pada tempat terjadinya, sifat genetiknya, dan sumbernya. Untuk tingkatannya akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan kali ini. Nah, untuk tempat terjadinya ada mutasi somatik dan mutasi germinal. Mutasi somatik itu mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh. Nah, biasanya kurang memiliki arti genetik. Kemudian mutasi germinal ini adalah mutasi yang terjadi pada sel kelamin atau gamet sehingga dapat diwariskan. Untuk mutasi berdasarkan sifat genetiknya ada mutasi dominan dan ada mutasi resesif. Mutasi dominan itu tampak pengaruhnya dalam keadaan heterozigot. Untuk mutasi resesif itu pada organisme diploid. Nah, ini tidak akan diketahui selama dalam keadaan heterozigot, kecuali resesif terpaut kromosom seks. Kemudian berdasarkan sumbernya, ada mutasi alam dan mutasi buatan. Mutasi alam biasa disebut juga mutasi spontan. Mutasi ini penyebabnya biasanya tidak diketahui dan terjadinya juga sangat jarang. Biasanya disebabkan oleh sinar kosmis, radioaktif alam, atau sinar ultraviolet. Untuk mutasi buatan, ini adalah mutasi yang terjadi dengan campur tangan manusia. Seperti dengan menggunakan zat kimia, sinar X, radiasi, dan lain-lain. Nah, pembahasan yang lebih detail tentang mutasi adalah berdasarkan tingkatan mutasi, yaitu terdiri dari mutasi gen atau mutasi titik dan mutasi kromosom atau abrasi. Kita masuk ke yang pertama, yaitu mutasi gen atau mutasi titik. Mutasi ini biasanya terjadi karena substitusi atau pertukaran basa nitrogen. Sudah kita ketahui bersama bahwa pada DNA itu antara timin dan adenin atau antara guanin dan sitosin itu dihubungkan oleh ikatan yang lemah. Sehingga atom hidrogen dapat berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, keadaan ini mengakibatkan terjadinya mutasi titik atau mutasi gen. Kita lihat macam-macam mutasi titik ini adalah yang pertama mutasi salah arti atau missense mutation. Nah, ini perubahan basa nitrogen yang menyebabkan terjadinya perubahan asam amino pada suatu rantai polipeptida. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Nah, di sini adalah urutan asam amino metionin, lisin, penilalanin, glisin. Nah, kemudian di sini kan ada U-nya 3. Ini U-nya yang pertama keluar. Sehingga di sini tadinya UUU menjadi UUG. Karena G dari sini bergeser. Nah, sehingga dari tadinya penilalanin, UUU menjadi leusin. Jadi ada perubahan penterjemahan karena berubahnya basa nitrogen. Nah, ini disebut dengan mutasi salah arti.
ya, dan ada kesalahan dalam proses sintesis proteinnya. Kemudian yang kedua adalah mutasi tanpa arti, nonsen, ya, omong kosong. Merupakan perubahan susunan basa nitrogen menjadi codon stop. Nah, susunan basa nitrogen berubah, tapi perubahannya menjadi codon stop, sehingga sintesis protein itu langsung akan berhenti. Gitu ya. Kita lihat gambarnya di sini. Nah, di sini AUG, AUG. Nah, di sini A-nya menjadi U, berubah ya, berubah menjadi U sehingga UAG. Tadinya AAG itu lisin, kemudian jadi UAG, akhirnya proses mutasinya langsung terhenti. Proses pembentukan sintesis proteinnya juga langsung berhenti karena ada codon stop. Ya. Ini mengakibatkan polipeptida hanya menjadi lebih pendek, ya, menjadi lebih pendek. Kemudian selanjutnya adalah mutasi diam, silent mutation, merupakan perubahan pada susunan basa nitrogen tapi tidak menyebabkan perubahan asam amino. Seperti apakah itu? Mari kita lihat gambarnya. Nah, di sini. Di sini ada perubahan dari GGS, guanin-guanin sitosin, menjadi S-nya berubah menjadi U, GGU. Nah, karena kebetulan GGS itu adalah kode glisin, kemudian GGU juga kode glisin, jadi ini seolah-olah seperti tidak terjadi mutasi, ya. Seperti tidak terjadi perubahan sehingga asam amino yang terbentuk itu sama. Ada mutasi atau tidak ada mutasi. Nah, ini disebut mutasi diam atau silent mutation. Kemudian selanjutnya adalah mutasi perubahan rangka baca. Nah, ini karena adanya perubahan penambahan dari nukleotida, ya, sehingga ada pergeseran kodon-kodon, pergeseran basa nitrogen. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini UUG tiba-tiba ada penambahan U masuk ke sini. Jadi nanti di sini menjadi UUU. Nah, G-nya pindah ke asam amino yang lain. Yang di sini harusnya GCU, nanti menjadi GGC. Sehingga asam amino yang di sini nanti akan berubah. Nah, ini diakibatkan karena perubahan rangka. Ya, karena ada masuk satu asam amino, satu basa nitrogen yang baru. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada mutasi yang kedua, yaitu mutasi kromosom. Mutasi kromosom ini itu terjadi karena bisa dari perubahan jumlah atau dari perubahan struktur kromosom. Untuk itu kita bedakan menjadi dua bagian, yaitu mutasi karena perubahan jumlah dari kromosomnya, bisa juga mutasi karena perubahan struktur dari kromosom. Ya. Kita lihat satu persatu juga. Nah, di sini yang pertama mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Disebut ploidi, ada dua jenis ya untuk ploidi ini. Yang pertama euploidi. Euploidi ini adalah mutasi yang melibatkan pengurangan atau penambahan dalam perangkat. Nah, ini perangkat yang berubah ya. Bukan bagian dari kromosom tapi justru perangkat kromosom yang berubah. Nah, kita lihat di sini, umumnya sel somatik itu memiliki dua set kromosom. Untuk sel somatik itu 2N atau bisa kita sebut diploid. Nah, kalau kehilangan satu perangkat ya, dari 2 menjadi 1 itu disebut monoploid. Ya. Kemudian kalau poliploid itu dia justru memiliki lebih dari 2 perangkat atau 2 genom. Poliploid itu bisa terdiri dari triploid, 3N, tetraploid untuk 4N, atau hexaploid untuk 6N. Nah, untuk poliploid ini kita bagi ada autopoliploid, ada juga allopoliploid. Ini terjadinya pada kromosom homolog ya. Kalau allo terjadi pada kromosom yang non-homolog. Itu aja. Kemudian tadi mutasi karena perubahan jumlah kromosom juga selain euploid,
juga ada aneuploidi. Ini juga mutasi kromosom yang tidak melibatkan, nah ini tidak melibatkan seluruh perangkat. Kalau tadi tiap perangkat ya, berubahnya per perangkat atau per genom. Kalau ini mutasi kromosom tapi tidak melibatkan perubahan pada seluruh genom, tetapi hanya salah satu kromosom dari genom yang ada. Oke. Nah, macam-macam aneuploidi ini ada monosomik, ini 2N, tapi ada kehilangan salah satu dari genom itu, ya. Tidak satu perangkat yang hilang, tapi hanya salah satu bagian dari genom. Untuk nulisomik itu 2N, ini kan perangkat genom, ini kehilangannya ada dua bagian kromosomnya dari genom yang ada itu, ada yang hilang. Kemudian kalau trisomik itu justru ada menambah. Dari 2N itu ada bagian kromosom yang nambah. Tetrasomik dari 2N itu ada 2 bagian kromosom yang nambah. Nah, peristiwa aneuploidi ini dapat terjadi pada manusia. Nah, nanti kita lihat cirinya, sehingga mengakibatkan adanya sindrom. Sindrom apakah itu? Nah, oke, kita lanjut. Kita akan lihat sindrom apakah itu. Yang pertama adalah sindrom Turner, ya. Dengan ciri-cirinya, kariotipenya 45. Nah, kalau yang normal ini biasanya ininya kalau nggak XX itu XY, kalau ini X0. Jadi hanya 44 autosom ditambah satu kromosom seks. Kromosom seksnya hanya satu ya. Hanya X0 aja ya. Nah, tapi ini biasanya diderita oleh wanita. Dengan ciri-ciri lain, tinggi badan biasanya pendek ya. Dia tidak tinggi, kemudian alat kelamin terlambat perkembangannya infantil. Kemudian di sisi lehernya ada embelan daging. Lihat ciri-cirinya, bentuk kakinya X, kedua puting susu berjarak melebar. Kemudian yang kedua ada sindrom Klinefelter, dengan ciri-cirinya dia biasanya justru kelebihan. Nah, kalau tadi kekurangan kromosom kelamin, sekarang kelebihan X-nya ada 2, ya. Tapi ada Y-nya, sehingga diderita oleh pria. Ya. Bulu badan tidak tumbuh, cirinya testis mengecil, mandul, kemudian buah dada membesar. Ini kenapa? Karena X-nya nih ada 2 ya. Sehingga mirip perempuan, tinggi badan berlebihan. Nah, jika X lebih dari 2 biasanya mengalami keterbelakangan mental. Tapi kalau 1 ini tidak ya, X-nya tidak lebih dari 2 ya, ini tidak mengalami keterbelakangan mental. Selanjutnya ada sindrom Jacob ya, ini dengan karyotipe 47. Nah, ini juga lebih. Tapi ini lebih di kromosom Y. Diderita oleh pria berperawakan tinggi, bersifat antisosial atau agresif, suka melawan hukum. Nah, ini di antara kita pastinya tidak ada yang mengalami sindrom ini. Kemudian yang keempat adalah sindrom Down, terjadinya ekstrakopi. Nah, di kopi kromosomnya terlalu berlebihan. Salah satu kromosom yang terkecil pada trisomi nomor 21 adanya ekstrakopi pada kromosom. Ya. Ini pada bayi yang baru lahir terdapat garis-garis pada kedua telapak tangannya yang disebut dengan sidik dermatoglyphic. Nah, ini ciri-cirinya ya. Kemudian memiliki badan yang pendek ya, memiliki wajah agak bulat, kemudian memiliki bentuk mata sipit, keadaan mulut sering terbuka ya, kalau bahasa Sunda mungkin sering ngaca ini ya nanti ya anaknya. Kemudian memiliki kelainan pada jantungnya. Nah, biasanya IQ-nya rendah, yaitu di bawah 75, tapi rata-rata ini biasanya 40 IQ-nya. Kemudian aktivitas geraknya sangat lambat dan memiliki hidup yang lebih pendek daripada individu yang normal. Sindrom Down. Kita lanjut ke sindrom Patau. Ini individu ini mengalami trisomi
ya pada kromosom nomor 13, 14 dan 15-nya ya, ada masalahnya di situ. Dengan ciri-ciri berumur pendek biasanya memiliki polidaktili. Polidaktili ini sudah dijelaskan ya. Jadi kelebihan pada jari tangan. Kemudian ukuran struktur otak lebih kecil, mengalami keterbelakangan mental, bagian bibir memiliki celah dan mengalami kelemahan pada jantung dan kelainan pada usus. Oke, sekarang kita masuk ke mutasi karena perubahan struktur kromosom. Dimulai dengan delesi. Apa itu delesi? Delesi adalah mutasi karena kekurangan segmen kromosom. Delesi terminal yaitu delesi yang kehilangan ujung segmen kromosom. Ada delesi interkalar, itu delesi yang kehilangan bagian tengah. Nah, delesi cincin itu kehilangannya segmen kromosom sehingga berbentuk lingkaran seperti cincin. Ini dia, ya. Jadi di sini ABCD, di sini ACD karena B-nya hilang. Ini salah satu kehilangan pada bagian tengah kromosom, yaitu delesi interkalar. Yang kedua, itu duplikasi. Duplikasi itu adalah penambahan, justru kebalikan dari delesi. Yang ini penambahan pada bagian kromosom, pada kromosom normal. Sehingga dalam satu kromosom sel terdapat 2 atau lebih bagian yang sama. Ini contohnya, di sini A, B, C, DE, di sini BC, BC. Ada yang terulang 2 kali ya, B-nya ada 2, C-nya ada 2. Ya, ini ada yang terduplikat. Lanjut. Translokasi adalah peristiwa pindahnya potongan segmen kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya. Ada translokasi homozigot, ya, yaitu pertukaran segmen 2 kromosom homolog dengan segmen 2 kromosom non-homolog. Yang kedua ada translokasi heterozigot, yaitu pertukaran satu segmen kromosom ke satu segmen kromosom non-homolog. Ada juga translokasi resiprok, yaitu pertukaran segmen kromosom dengan segmen kromosom non-homolog. Kita lihat di sini gambar untuk translokasi pada umumnya, ya. Nah, di sini ABC, DEF. Nih. Sudah, ini terpisah bagi 2 ya, jadi 2. Nah, ABCD di sini DEF ini bergabung dengan pindah ini ya, pindah ke dengan kromosom lain yang bukan homolognya justru ya. Nah, yang ini ke sini bergabung dengan kromosom yang non homolog. Kemudian di sini ada kita jelaskan translokasi resiprok itu tadi ya, itu pertukaran segmen kromosom. Nih ada pertukaran segmen kromosom justru dengan kromosom yang non homolog. Ini biru hijau jadi hijau biru. Seperti itu. Kemudian selanjutnya inversi. Inversi itu adalah patahnya kromosom di 2 tempat dan melekat kembali dengan posisi terbalik. Ada inversi parasentrik, inversi yang terjadi pada salah satu lengan kromosom. Ada juga inversi perisentris, yaitu inversi yang terjadi pada kedua lengan kromosom. Ini gambarnya. Yang parasentris ini terjadi pada satu lengan kromosom. Ya. Di sini AB, CDE, di sini AD, CBE. Ya, jadi kebalik posisinya. Kemudian kalau ini hanya pada satu lengan, kalau yang inversi perisentrik ini pada 2 lengan, yang ini juga, ya. Terjadi pada 2 lengan. Oke, kita lanjut. Katenasi itu adalah mutasi yang terjadi pada 2 kromosom non-homolog yang pada waktu membelah menjadi 4 kromosom saling bertemu ujung-ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Seperti ini. 2 kromosom non-homolog ini, kromosom ini dan kromosom ini, yang pada waktu membelah menjadi 4 kromosom. Ya.
Kemudian saling bertemu ujung-ujungnya. Nih ujung-ujung ini sama ini bertemu sehingga membentuk suatu lingkaran. Kita lanjut. Nah, mutagen dan manusia. Mutagen adalah faktor penyebab mutasi. Nah, adapun mutan itu makhluk hidup yang mengalami mutasinya. Kita lihat apa saja mutagen yang bisa berpengaruh pada kehidupan manusia. Ini bisa penggunaan zat kimia radioaktif atau radioisotop, kemudian penggunaan bahan kimia dalam minuman dan makanan, ini akan berpengaruh terhadap manusia terutama. Kemudian kebocoran radiasi dari pembuangan sampah industri, reaktor atom, dan roket juga. Kemudian penggunaan bom radioaktif. Ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang mutasi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.